Baik, kali ini kita berbicara aplikasi turunan. Jadi di sini yang dibahas tidak sekedar menurunkan suatu fungsi, tapi kita bisa tahu apa sih makna atau kegunaan dari turunan itu sendiri. Bagian pertama, kita berbicara fungsi naik dan fungsi turun. Sebelum kita hubungkan dengan turunan, kita lihat dulu definisinya. Jadi di sini fungsi f naik gitu ya. Jika fx lebih kecil sama dengan fy, y-nya di domain, harus di domain dengan x kurang dari y. Fungsi turun sebaliknya. Jadi ini mau mengatakan bahwa jika x itu kurang dari y, maka fx itu kurang dari atau sama dengan fy itu naik. Perhatikan pada contoh, ada kurva atau grafik ini. Ini naik, jadi semakin ke kanan, dia semakin ke atas. Kemudian sebaliknya, yang ini turun, semakin ke kanan, dia semakin ke bawah. Cukup jelas ya. Kemudian perhatikan, terkadang kita bisa mengatakan tidak harus seluruh fungsi itu naik atau turun. Sebagai contoh ini, kita tidak bisa mengatakan fungsi x pangkat 3 dikurangi 12x dikurangi 5 itu merupakan fungsi naik maupun fungsi turun. Tidak bisa. Tetapi kita bisa mengatakan seperti ini. Ini fungsi f, katakanlah fx naik pada interval min 4 sampai negatif 2. Perhatikan. Ada kurva ini dari negatif 4, ini nilainya di sana, sampai negatif 2. Berarti kan semakin ke kanan, dari negatif 4 ke negatif 2, semakin ke kanan, dia semakin ke atas. Jadi ini naik. Gitu ya. Jadi sesuai namanya sebenarnya, naik atau turun itu, naik ya berarti naik, tapi arahnya ke kanan. Dia semakin ke kanan, dia semakin naik. Tetapi yang ini semakin ke kanan, semakin turun. Sehingga pada interval negatif 2 sampai 2, negatif 2 sampai 2, f ini turun. Cukup jelas ya ini, naik atau turun. Selanjutnya kita akan hubungkan dengan turunan. Ini teoremanya, f itu naik jika f aksen x lebih besar dari 0. F itu turun jika f aksen x kurang dari 0. X-nya x yang mana? X-nya di AB. Gitu ya. Perhatikan, ada untuk setiap. Ada untuk setiap di sana. Hati-hati. Nah, untuk buktinya, kalau mau ada yang ingin tahu kenapa bisa kalau turunannya positif dia naik, turunannya negatif dia turun, silahkan dicek di buku Thomas. Saya rasa ada di sana. Tapi kita fokus pada bagaimana penggunaannya, karena ini kalkulus gitu ya. Kalkulus itu kan dari calculate, jadi lebih pada menghitung. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh di slide selanjutnya. Ini contoh. Fungsinya sama dengan yang tadi. Kita akan cek gitu ya, naik turunnya menggunakan turunan. Ini fungsi f, ini turunannya. Saya rasa kalian sudah paham untuk mencari pembuat 0 dari f aksen. Jadi ini pembuat 0-nya dicari, nanti diperoleh negatif 2 dan 2. Kemudian kita cek pada garis bilangan. Kita cek pada garis bilangan. Nah ini yang warna merah ini, dari negatif, ini garis bilangan. Yang warna merah kita bisa cek pakai 0. Perhatikan, nilai positif, negatif, dan positif di sini adalah untuk f aksennya, bukan f. Perhatikan, ini untuk f aksen. Jadi garis bilangan, kemudian tanda positif, negatif, positif. Ini ada tanda untuk f aksen atau turunan pertama.
Nah, kita bisa cek misalkan 0, f aksen 0, oh negatif 12. Fokusnya pada negatif ini. Negatif 12. Jadi tandanya negatif. Cek lagi yang di sana, contohnya 3, oh 15 positif. Negatif 3, 15 juga positif. Nah, kemudian dihubungkan dengan teorema tadi, berarti sampai negatif 2 dia naik, dari negatif 2 sampai 2 dia turun, kemudian 2 dan seterusnya dia naik. Ini kesimpulannya. F naik pada negatif tak hingga sampai, ini harusnya negatif 2 gitu ya. Kemudian naik juga digabung dengan dari 2 sampai tak hingga, ini harusnya 2, bukan negatif 2. Kemudian yang di tengah ini turun. Jadi saya simpulkan sebentar stepnya. Fungsi, ada fungsi f, cari turunannya, cari pembuat 0, kemudian cek pada garis bilangan, cari mana yang positif, mana yang negatif. Hati-hati, positif negatifnya bergantung dari nilai f aksennya. Jadi harus substitusi ke f aksen ini. Selanjutnya kita akan berbicara aplikasi yang kedua, yaitu maksimum dan minimum pada fungsi. Definisi dulu, ini maksimum global, atau terkadang ada yang mengatakan maksimum mutlak. Maksimum, ini maksimum di X1 artinya ini. Jadi fx1 ini nilainya yang paling besar, bisa dikatakan seperti itu. Atau fx1 lebih besar sama dengan fx untuk setiap x di domainnya. Untuk yang minimum sebaliknya, fx2 berarti yang paling kecil gitu. Hati-hati, ini ada untuk setiap x di domainnya. Jadi dibandingkan dengan nilai fungsi-fungsi yang lain, nilainya yang ini paling besar, yang ini paling kecil. Kita lihat ke contoh. Sinus X ini untuk yang biru. Perhatikan di sini asumsinya adalah domainnya dia negatif pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ini cukup mudah. Maksimum berarti yang paling di atas, oh ini gitu ya. Kapan dia terjadi? Saat pi per 2. Minimum yang di bawah kapan? Di saat negatif pi per 2. Jadi nanti negatif pi per 2 ini kadang bisa kita sebut sebagai peminimum. Kemudian pi per 2 ini pemaksimum. Nilai maksimumnya berapa ini? 1. Nilai minimumnya berapa? Negatif 1. Contoh lain ini, fungsi cosinus, cos X. Maksimum di 1, minimum di 0. Karena pada ini, sumbu X. Nah, ini peminimumnya yang mana? Ya sudah, ada 2. Negatif pi per 2 dengan pi per 2. Ada lebih dari 1, tidak masalah. Kemudian karena tadi kita berbicara global, sekarang kita berbicara lokal. Ya, satu hal yang baik dari matematika, apa yang didefinisikan di sana sangat kontekstual. Misalkan kita berbicara, peraturan ini hanya lokal kok. Lokal artinya ya sudah pada daerah tertentu. Peraturan itu bisa digunakan. Di daerah lain belum tentu gitu ya. Kecuali kalau peraturan itu global, berarti di mana-mana dia memenuhi. Nah, sama. Kalau tadi kita punya maksimum global, artinya dia paling besar di antara semua domain. Sekarang kita punya maksimum lokal. Artinya apa? Dia paling besar, tetapi belum tentu pada keseluruhan domain, tapi bisa saja pada bagian dari domain itu gitu. Jadi paling besar pada daerah tertentu, ini paling kecil minimum lokal pada daerah tertentu. Kita lihat di sini contoh dari grafik ini. Di sini sudah ada penjelasannya.
Saya ingin contoh yang ini untuk lebih di titik C. Nilai fungsinya di sana. Nah, apakah dia maksimum global? Perhatikan, kalau dia maksimum global, berarti haruslah dia yang paling besar. Tetapi ternyata lihat ini, di titik D ada yang lebih besar. Artinya dia bukan maksimum global. Nah, sekarang apakah mungkin dia menjadi maksimum lokal? Ya, bisa. Kapan? Misalkan saya pada interval A sampai E, interval AE. Gitu ya. Karena di sini dari interval A sampai E dia nilainya yang paling besar. Contoh lain yang minimum ini. Apakah dia minimum global? Ini juga tidak, bukan minimum global. Kenapa? Ada yang lebih kecil di sana. Karena ada yang lebih kecil berarti ini bukan minimum global. Tapi bisakah dia menjadi minimum global? Oh, tentu bisa gitu. Kapan? Ya misalkan pada interval C sampai D dia minimum. Karena paling di bawah dari C sampai D. Atau mungkin C sampai B juga bisa. Dia masih paling di bawah. Atau kalian, Pak saya mau E sampai B, boleh. E sampai B dia juga paling di bawah. Semoga juga jelas ini untuk membedakan maksimum minimum lokal dengan global. Nah, ini ada satu teorema. Tidak satu, ada beberapa teorema. Yang pertama, F punya titik maksimum minimum lokal ya. Lokal di C, maka F aksen C sama dengan 0. Jangan terbalik. Gitu. Jadi kalau dia maksimum atau minimum, F aksen C-nya 0. Nah, kalau F aksen C-nya 0, belum tentu dia maksimum atau minimum lokal. Tapi kalau dia maksimum atau minimum lokal, maka F aksen C-nya 0. Kemudian ada satu definisi di sini terkait titik kritis. Titik C pada domain F kritis, titik kritis jika F aksen C-nya sama dengan 0 atau F aksen C tidak ada. Jadi ini 0 atau tidak ada, itu nanti akan disebut sebagai titik kritis. Kemudian ini terkait maksimum lokal dan minimum lokal. Dan saya senang dengan teorema ini, cukup logis. F punya maksimum lokal di C jika terjadi perubahan F aksen di C dari positif menjadi negatif. Kenapa? Karena positif itu artinya naik, negatif artinya turun. Gitu ya. Sebaliknya, fungsi F punya minimum lokal di C jika terjadi perubahan dari negatif ke positif. Jadi yang ini turun ke naik, yang satu naik ke turun. Ya. Bisa dilihat garis merah itu positif artinya naik, negatif artinya turun. Ini yang hijau, negatif turun, positif naik. Saya ulang ini ya, positif kan naik, kemudian negatif turun, naik kemudian turun. Logis ya kalau dia mempunyai nilai maksimum, kemudian negatif jadi positif, turun kemudian naik. Logis kalau dia punya nilai minimum. Jadi ini cukup logis, cukup mudah diterima oleh akal kita yang ini. Nah, kemudian ada lagi teorema C titik kritis, kemudian
turunan keduanya lebih besar sama dengan 0, berarti F mempunyai nilai minimum lokal. Sebaliknya, kalau dia titik kritis tetapi turunan keduanya lebih kecil atau sama dengan 0, maka F mempunyai nilai maksimum lokal di C. Bisa lebih suka yang ini, itu ya monggo gitu ya. Ini juga boleh, toh ini teorema berarti benar. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh. Di sini kita akan mencari mana sih atau berapa maksimumnya, berapa minimum dari fungsi ini. Nah, kita akan gunakan teorema-teorema sebelumnya. Ada F di sana, cari turunannya. Titik kritisnya ini negatif 2 dengan 2. Nah, kemudian di sini garis bilangan yang tadi saya rasa ya. Jadi lebih mudah untuk memahami. Positif, negatif, positif yang tadi. Jadi semoga tadi sudah paham. Nah, ini di sini ada positif ke negatif. Sebentar. Oke, perhatikan yang hijau ini. Seperti tadi, ini ada positif, artinya hijau ini naik. Kemudian di sini negatif, turun gitu ya. Naik kemudian turun. Yang ini negatif, turun, kemudian naik. Artinya kita punya pemaksimum itu negatif 2, peminimum itu 2, tapi lokal. Perhatikan. Saya tekankan di sini lokal. Artinya belum tentu nilai F ini adalah maksimum, belum tentu nilai F ini minimum sebagai global. Nah, ini sudah jelas tadi. Nah, kemudian untuk mencari maksimum dan minimum untuk global, kita perlu membandingkan gitu ya. Pertama pada titik kritisnya ini sudah oke, tadi titik kritisnya ada 11 dan negatif 21. Nah, ini belum tentu dia maksimum atau minimum global. Kita harus cari yang lain. Cari yang lain artinya dicek pada batas interval. Kenapa dengan batas interval? Karena sebenarnya kita lebih banyak berbicara mengenai fungsi-fungsi kontinu sehingga bisa pakai batas interval ini. Fungsi yang sering kita temukan itu fungsi kontinu. Jadi wajar kalau kita pakai batas interval. Batas interval kiri tadi negatif 5, nilai fungsinya negatif 70. Batas interval kanan tadi 4, nilai fungsinya 11. Jadi ini nilai maksimum global fungsinya berarti maksimum global ya yang paling besar di antara ini 11. Pemaksimumnya berapa? Pemaksimumnya negatif 2 dengan 4. Kemudian nilai minimum globalnya adalah negatif 70. Peminimumnya berarti adalah negatif 5. Jadi ini contoh bahwa yang kita cari sebagai pemaksimum dan peminimum lokal belum tentu dia menjadi pemaksimum dan peminimum global. Ini contohnya negatif 21, ternyata ada yang lebih kecil gitu ya. Silahkan dipahami sambil coba dikerjakan soal-soalnya.